Di kota Kediri, Jawa Timur, terdapat pondok pesantren yang telah menjadi pusat studi Islam sejak 1 abad lalu. Bernama Pondok Pesantren Lirboyo. Tempat ini tak hanya dikenal oleh umat Islam di pelosok tanah air, namun juga masyhur hingga negara tetangga. Tak hanya berbekal ilmu Islam, para santri juga ditanamkan tradisi yang mampu mengisi kemodernitasan. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim tahun 1910 atau 100 tahun silam. Menengok kawasan pondok pesantren, Anda akan melihat dominasi bangunan masa lampau yang dibiarkan menjadi tonggak sejarah berdirinya pesantren Lirboyo. Di sisi lain, sejumlah peninggalan sang pendiri rupanya kini banyak diceritakan memiliki kisah unik berbau mistis. Bukan hal yang aneh, mengingat para pendiri pesantren Lirboyo memang dikenal memiliki keistimewaan atau karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah terdapat santri gaib yang turut mondok di Lirboyo? Berikut ulasan jejak misteri Pondok Pesantren Lirboyo versi on the spot. Salah satu peninggalan sang pendiri adalah Masjid Lawang Songo. Masjid ini dibangun bersamaan dengan dimulainya pendirian pesantren. Bagi ribuan santri Lirboyo, Masjid Lawang Songo tak hanya dikenal sebagai bangunan bersejarah, melainkan kisah nuansa magis dan penasehat tak kasat mata yang santer dibicarakan. Salah satunya adalah perasaan ramai yang dirasakan bagi siapapun yang masuk ke dalam masjid, meski di saat bersamaan kondisinya sedang sepi. Tak jarang beberapa santri yang telat sholat berjamaah memutuskan untuk sholat di serambi karena ada perasaan sungkan untuk masuk ke dalam masjid. Ya, ada memang beberapa pengalaman pribadi dari yang sholat di Masjid Lawang Songo seperti itu. Pada prinsipnya kan kalau tempat itu sering dibuat ibadah, dengan sendirinya kan tempat itu disukai oleh makhluk-makhluk yang beriman, termasuk malaikat-malaikat. Mungkin justru membawa suasana yang sejuk kalau di masjid itu, termasuk di Masjid Lirboyo seperti itu. Masjid Lawang Songo merupakan salah satu peninggalan Kiai Soleh, mertua dari sang pendiri pondok pesantren. Beliau juga dikenal memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran banyak yang bercerita bahwa setiap bangunan yang beliau tangani seperti ada sesuatunya. Menurut kesaksian, meski dulu kayu yang ia bawa hanya 1 gerobak, namun kayu bisa digunakan untuk membangun 2 buah rumah. Wallahu a'lam. Sebagian orang percaya bahwa terdapat kehidupan di dunia lain yang tak bisa dilihat oleh sembarang manusia, seperti bangsa jin. Dalam Islam pun diberitahu bahwa terdapat kalangan jin kafir dan jin beriman. Bahkan ketika mengimaninya, para jin pun langsung mengajak lainnya pula untuk beriman. Fenomena ini pun terjadi di Pondok Pesantren Lirboyo. Menurut kisah santri yang mondok di Lirboyo, tak hanya santri biasa, melainkan juga santri gaib. Uniknya para santri yang pernah mengalami fenomena gaib merasa selalu diingatkan untuk menjadi lebih baik. Mungkin cerita dari teman-teman aku dulu, mungkin kayak semacam, aku waktu ngaji, aku kan ngantuk, terus ada yang coba buat bangunin aku kayak gitu. Oh berarti intinya aku nggak boleh ngantuk, aku harus rajin ngaji kayak gitu. Ya kan santrinya mbaknya kan memang banyak. Ada yang dari golongannya kita, ada yang dari golongannya mereka. Kalau mereka ada yang lebih lama dari kita, ada yang mulai dari santrinya Mbah Sepuh. Kalau kita kan eranya sekarang. Jadi mereka lebih tahu keadaan dari masa ke masa. Jadi kadang kita nggak pas. Menurut mereka kita tata keramanya kurang, adabiahnya kurang, etikanya kurang. Jadi mereka, kamu nggak boleh kayak gini, seharusnya kamu itu seperti ini gitu. Jadi iya, masuk ke tubuhnya teman-teman. Terus akhirnya kita bisa, oh ternyata mereka tuh juga baik. Mereka kasih advice ke kita supaya kita nggak boleh terlalu rame, kita terlalu terlewat batas misalnya. Selain Masjid Lawang Songo, ada lagi peninggalan yang dibangun bersamaan dengan pondok pesantren, yakni Gerbang Tua atau biasa dikenal Gerbang Masjid Lawang Songo.
Gerbang beratap genteng tua ini lokasinya cukup menyita perhatian. Berdiri persis di tengah selasar masjid. Gerbang pertama Pondok Pesantren Lirboyo ini tetap dipertahankan demi menjaga kelestarian peninggalan sang pendiri. Di mata ribuan santri Lirboyo, gerbang tua disebut sebagai gerbang pendidikan. Bukan tanpa alasan, secara turun-temurun, para santri yang tengah menghafal Al-Quran, mempelajari kitab, dan lain sebagainya, mengaku mendapat kemudahan jika belajar di sini. Tak heran banyak santri yang sering berkumpul, bersandar, beristirahat, maupun hanya sekedar mendekat. Ya, memang ada santri-santri pengalaman pribadinya seperti itu, ada memiliki kepercayaan kalau belajar di situ kok rasanya mudah gitu. Ya itu pengalaman pribadi. Iya, cuman dengar-dengar sih, cuman dari cerita dari teman-teman aja ya. Katanya kalau sering lewat ke situ biasanya kayak dapat semacam kayak semangat buat belajar kayak gitu. Jauh sebelum berdirinya pesantren, Desa Lirboyo memang dikenal angker dan banyak dihuni makhluk halus. Berada di sebelah utara pondok pesantren, terdapat satu area terlarang bagi para santri Lirboyo yang dikenal dengan makam Dempul. Konon, sebelum pondok pesantren dibangun, Kiai Abdul Qorim menyediakan sebidang tanah untuk mengusir atau memindahkan jin jahat. Dempul sendiri berasal dari kata dengkul, di mana seluruh jenazah tanpa identitas dikebumikan di tempat ini hanya sedalam lutut orang dewasa. Keangkeran makam Dempul memang tak tertandingi, bahkan terdapat larangan bagi santri Lirboyo untuk masuk ke kawasan ini. Tak main-main, himbauan ini juga disampaikan oleh para pengurus pondok pesantren. Kabarnya hal tersebut dapat membuat para jin yang terkurung di dalam makam Dempul bisa keluar. Ya, kekhawatiran itu ada, ya biar nggak terjadi yang tidak diinginkan, ya pokoknya anak santri diberi pengumuman nggak boleh main-main ke sana. Rupanya ada salah satu santri pondok pesantren Lirboyo yang pernah mencoba masuk ke makam Dempul karena rasa penasaran. Santri yang tak mau diperlihatkan wajahnya ini menceritakan kisahnya hampir tak bisa keluar dari makam Dempul. Ya hari Rabu, ya sore kayak begini ya Pak. Masuk ke Dempul itu. Saya kan pengen tahu isinya kayak apa ya. Dan takut saya kan kesasar. Ya masuk ke situ. Pulangnya kan jalannya kayak di bubung-bubung. Ya keluarnya kayak kalau bahasa kasarnya dirai bapak saya. Waktu kalau masuknya ba'da asar, pulangnya ba'da maghrib. Makam Dempul memang sewajarnya menjadi tempat yang tak perlu dikunjungi. Kawasan yang kurang baik dan sangat sepi juga menjadi alasan pondok pesantren menjaga keamanan para santri. Pondok Pesantren Lirboyo telah menjadi salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia yang telah berkontribusi membentuk jiwa berilmu dan taat beragama. Meski terlihat sederhana, Pondok Pesantren Lirboyo memiliki rahasia kesuksesannya sendiri. Hal tersebut sudah terbukti dengan puluhan ribu santri yang kini menetap di pondok. Pemirsa, itulah ulasan jejak misteri Pondok Pesantren Lirboyo versi On The Spot. Secara waktu itu ya, insinyurnya mendesain bahwasanya kalau membuat bangunan air itu dihitungkan secara teknik itu sudah oke lah, sudah bisa dikerjakan. Tetapi saat pembangunannya sendiri banyak mengalami kendala. Salah satunya tanggul yang tiba-tiba longsor, kemudian pintu air ini sendiri itu materi-materi batu kalinya itu juga tidak bisa merekat dengan sempurna gitu, Pak.